Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang terungkap 10 peninggalan Nabi berhasil ditemukan. Ada bangunan besar istana. Mari dengarkan dengan baik penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Terungkap 10 peninggalan Nabi berhasil ditemukan. Ada bangunan besar istana. Sosok Nabi dan Rasul adalah panutan bagi umat Islam. Semuanya menyebarkan ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul juga menjadi perantara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikenal ada 25 nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sosoknya diceritakan dalam ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an. Adapun bukti adanya kehadiran para nabi dan rasul juga turut ditemukannya sejumlah benda peninggalan. Ini sesuai dengan berbagai cerita atau riwayat. Lalu, apa saja benda-benda peninggalan para nabi yang ditemukan? Berikut ini 10 diantaranya. Yang pertama, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dikisahkan mampu membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Fir'aun yang ingin membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berhasil selamat dengan menyeberang dari Laut Merah. Adapun tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut diyakini berada dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kota emas Fir'aun. Yang kedua, kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai umat Islam tentu mengetahui kisah mengenai kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ingkar terhadap wahyunya. Dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam dan sejumlah orang beriman selamat karena diperintahkan membuat kapal raksasa. Adapun ilmuwan sempat mengungkap penemuan yang menghebohkan, yakni sisa-sisa kapal raksasa Nabi Nuh alaihissalam disebut ditemukan pada ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki. Yang ketiga, bangkai roda kereta tempur kerajaan Fir'aun. Di sekitar Teluk Agaba di Nuweiba, Laut Merah, ilmuwan Ron Wyatt menemukan bangkai roda kereta tempur yang diyakini menjadi kendaraan tentara Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penemuan tersebut diperkuat adanya tulang dan tengkorak manusia di sekitar lokasi. Selain itu, arkeolog tersebut juga menemukan tulang belulang kuda. Sederet penemuan itu sempat menghebohkan dunia hingga kini para peneliti terus mencari tahu lebih lanjut terkait peradaban Nabi Musa alaihissalam di sekitar Laut Merah. Yang keempat, tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa alaihissalam berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, beliau disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam di Goa Yeremia, Israel. Sejalan dengan penemuan yang diduga terkait dengan kerajaan Fir'aun.
Yang kelima, kunci-kunci Ka'bah. Selanjutnya, penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait sosok Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah kunci Ka'bah yang tersimpan dalam sebuah kantong kain berwarna hijau di dalam bangunan istana Topkapi, Turki. Adapun replika dari kunci bangunan sakral umat Islam itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi. Yang keenam, istana Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan Nabi Daud alaihissalam diklaim sebagai salah satu yang terkuat yang pernah ada di bumi. Sekelompok arkeolog asal Hebrew University Yerusalem, Israel mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut diyakini sebagai tempat tinggal Raja David atau dikenal juga sebagai Nabi Daud alaihissalam. Sang arkeolog mengaku bahwa penemuan istana besar tersebut membutuhkan waktu penggalian selama lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, cawan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya Rasulullah SAW menggunakan cawan yang terkuat dari tembaga untuk berbagai hal, mulai minum sampai membasuh wajah. Cawan berbentuk cekung dengan ukuran sedang tersebut berhasil ditemukan dan kini tersimpan di Masjid Heart of Czechnya di Rusia. Yang kedelapan, jubah Nabi Muhammad SAW. Jubah berbahan linen, katun dan sutra berwarna krem milik Rasulullah SAW yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair pada tahun 1595 lantas diabadikan di istana Topkapi, Turki. Yang kesembilan, pedang perang Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah pedang berlapis perak berbentuk 2 kepala ular bernama Al-Ma'thur yang berhasil ditemukan dan kini tersimpan dengan rapi di istana Topkapi, Turki. Yang ke-10, tapak kaki Rasulullah SAW. Umat Islam tentu tidak asing dengan peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW tersebut ditandai dengan adanya tapak kaki Nabi sebelum melakukan perjalanan ke langit. Menurut para arkeolog, tapak kaki Rasulullah SAW terdapat dari atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Adapun jejak kaki tersebut kini dipajang di istana Topkapi beserta dengan jubah Nabi dan benda peninggalan Islam penting lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100%. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan dan amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.